Oke, coba bayangkan ini. Hari ini kita akan membedah salah satu kisah paling epik dari literatur klasik, kisah 1001 Malam. Tapi, lupakan dulu soal karpet terbang atau jin di dalam botol ya. Pembahasan kita kali ini jauh lebih tajam. Ini tentang intrik psikologis manusia yang luar biasa. Langsung aja kita mulai ulasan materinya. Pertanyaannya begini, apa jadinya kalau seorang penguasa absolut yang paling ditakuti tiba-tiba berhadapan dengan rakyat jelata yang otaknya jujur aja jauh lebih encer dari dia? Coba bayangin ketimpangan situasinya. Di satu sisi ada kekuasaan mutlak, di sisi lain cuma warga biasa. Tapi gimana kalau senjata paling mematikan di situasi itu bukanlah sebilah pedang, melainkan pikiran tajam dari sang rakyat jelata? Wah, dinamikanya pasti seru banget kan? Bagian 1. Pertemuan di balik penyamaran. Nah, mari kita set panggungnya. Bayangkan sebuah jalanan kuno yang super sibuk, di mana dua tokoh utama kita berpapasan secara kebetulan. Kita punya Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa tertinggi saat itu, yang lagi jalan-jalan sama wazirnya menyamar jadi pedagang biasa. Terus, di depannya ada seorang gadis pembawa air. Ironisnya kerasa banget loh di sini. Sang Khalifah sengaja menyembunyikan statusnya, sementara sang gadis, tanpa sadar, menyembunyikan kecerdasan intelektual yang luar biasa di balik pekerjaan kasarnya. Mereka berdua ibarat lagi main petak umpet dengan identitas masing-masing. Bagian 2. Ujian kecerdasan 3 bait. Jadi ceritanya, Khalifah kehausan dan minta air ke gadis ini. Bukannya obrolan basa-basi, dia malah dengar si gadis dengan santainya melantunkan puisi yang, wah, melankolis dan dalam banget. Dia mengibaratkan kerinduan itu seperti berbaring di atas ratusan mata panah. Bayangin aja, sang Khalifah yang emang punya selera tinggi terhadap sastra ini, langsung kaget. Dia benar-benar terpaku dengar kata-kata seindah itu bisa keluar dari seorang pembawa air. Terus apa yang dilakuin Khalifah? Dia ngetes dong. Dia pakai semacam aturan 3. Dia nantang gadis itu, kalau itu memang buatanmu, coba bikin puisi lagi. Maknanya harus persis sama, tapi rimanya beda. Dibalas dengan gampang. Tapi Khalifah terus menaikkan tingkat kesulitannya. Dia minta itu diulang lagi dan lagi. Ibaratnya dia lagi nyari tahu seberapa jauh sih batas kejeniusan spontan gadis ini saat berada di bawah tekanan. Disinilah tensinya naik. Khalifah mulai main provokasi dengan nuduh, jujur aja, kamu pasti nyuri puisi itu dari orang lain kan? Wah, ini yang bikin merinding. Si gadis nggak cut sama sekali loh. Dia bela habis-habisan karyanya, marah dan mempertahankan kekayaan intelektualnya. Keberaniannya benar-benar luar biasa. Dia berani ngelawan dan adu mulut sama saudagar arogan, tanpa tahu sedikit pun kalau yang dihadapinya itu penguasa negerinya sendiri. Dan untuk tantangan terakhirnya, si gadis ngebuktiin semuanya. Dia ngegeser analogi mata panah tadi jadi ranjang yang digenangi air mata. Maknanya tetap dalam, keindahannya nggak hilang. Di titik ini, Khalifah skakmat, udah dia kalah telak. Dia akhirnya yakin 100% kalau kecerdasan linguistik gadis di depannya ini murni, asli, dan benar-benar jenius. Bagian 3, dari rakyat menjadi permaisuri. Adu otak ini ternyata jadi momen krusial yang ngubah hidup mereka berdua. Khalifah nanya, kamu tinggal di mana? Si gadis jawabnya puitis banget, di rumah paling tinggi. Dari satu petunjuk itu, Khalifah langsung nganggap kalau gadis ini pasti putri seorang pembesar. Gantian, si gadis nanya identitas aslinya. Pas Khalifah bilang siapa dia sebenarnya, perhatiin deh reaksi gadis ini. Dia nggak histeris. Dia cuma ngeliatin lekat-lekat, memproses logikanya, nyadar kalau itu benar, lalu dia langsung bersujud hormat. Ini tuh pertemuan dua orang jenius yang saling ngakuin kecerdasan satu sama lain. Proses perubahannya cepet banget loh. Habis terpesona sama otak dan kecerdasannya, Khalifah langsung nyuruh wazirnya, Ja'far, buat ngelamar si gadis. Boom! Dari gadis yang cuma bawa-bawa air di jalanan, bertransformasi jadi istri muda sang Khalifah yang tinggal di istana, plus ayahnya dapat tunjangan penuh dari kerajaan. Akhir bahagia ala dongeng banget ya. Tunggu dulu, cerita kita belum selesai sampai di sini. Bagian 4. Ketajaman firasat sang istri. Oke, sekarang kita ganti suasananya. Dari adu otak yang cepat tadi, kita masuk ke momen yang sunyi, tapi benar-benar bikin patah hati. Suatu hari, tragedi melanda istana. Ayah dari gadis ini meninggal dunia. Sesuai kebiasaan, beritanya nyampe duluan ke telinga Khalifah. Jadi dia buru-buru jalan ke kamar istrinya buat nyampain kabar duka ini. Tapi, pas dia mau nyampein, ada satu misteri besar yang terjadi. Coba kita pelanin ritmenya sejenak. Bayangin kepanikan dan rasa sedih Khalifah pas buka pintu kamar istrinya. Terus tiba-tiba dia kaget setengah mati. Istrinya udah ganti baju. Dia udah pakai pakaian duka berwarna hitam.
Padahal Khalifah belum ngomong apa-apa loh. Belum keluar satu suku kata pun, tapi istrinya udah tahu. Gimana coba logikanya? Dan ini dia puncak emosional dari ulasan kita hari ini. Pas Khalifah nanya dengan bingung, si istri jawab begini, "Sejak pertama kita ketemu, wajahmu nggak pernah kelihatan muram. Wajah muram bawa berita buruk, dan nggak ada berita yang lebih buruk dari wafatnya ayahku." Dalam banget kan? Dia cuma butuh baca ekspresi wajah suaminya. Dia hafal betul lekuk wajah suaminya, sampai kemuraman sekecil apapun langsung jadi pesan yang lebih lantang dari suara. Khalifah sampai gak kuasa nahan tangis denger ini. Dia sadar betapa luar biasa tajam mata hati istrinya. Bagian 5. Pesan di balik kisah. Bah, buat kita sekarang, ini maknanya apa? Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, ini itu ibarat kelas master buat hubungan antar manusia. Karena ternyata kekuatan super si istri bukanlah kosakata yang luas atau kemampuannya berdebat. Itu cuma pintu pembukanya aja. Kekuatan aslinya itu firasat atau bahasa modernnya kecerdasan emosional. Kemampuan luar biasa buat baca situasi dan yang terpenting, baca wajah orang yang dicintainya tanpa perlu ada satupun kata yang diucapkan. Kalau kita perhatiin, struktur cerita ini jenius banget. Di awal cerita, kita dikasih lihat pameran IQ yang gila-gilaan, ngolah kata, debat logis, respons kilat. Tapi di bagian akhir, kita justru disuguhi pameran EQ, penguasaan atas keheningan, observasi tajam, dan intuisi yang benar-benar empati. Ini ngebuktiin ke kita semua kalau kejeniusan sejati itu butuh keseimbangan yang pas antara isi kepala dan kepekaan hati. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Di dunia modern sekarang, kita kan sibuk banget ya merangkai kata-kata yang pas, pengen ngasih respons paling cepat, persis kayak duel puisi di awal tadi. Tapi, seberapa sering sih kita bener-bener berhenti sejenak buat sekedar ngeliat, mengamati perubahan kecil di wajah pasangan, keluarga, atau teman kita? Karena seperti yang diajarin sang gadis Arab ke Khalifah Harun ar-Rasyid, terkadang pesan yang paling penting justru adalah pesan yang sama sekali nggak pernah diucapkan. Terima kasih banyak udah ikutin pembahasan kali ini. Sampai ketemu di ulasan seru berikutnya.